Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Maaf ya, kameranya masih jelek. Kita akan membahas tentang apa sih prebiotik, apa itu probiotik. Nah, itu ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Jadi ini memang berbeda sekali ya antara prebiotik dan probiotik. Kalau pre namanya, pre itu sebelum ya. Jadi kalau pre itu kita memberikan makanan ke bakteri yang sudah ada di perut. Itu. Jadi misalkan di perut kalian sudah ada bakteri yang menguntungkan, kita kasih makan dia agar bakteri tersebut berkembang lebih bagus. Itu namanya prebiotik. Apa makanannya? Biasanya kita bisa beri makan ada pisang ya, bawang putih, bawang merah, asparagus, gandum, ubi. Makanya kadang kalau kakek mangan lo ngentat ngentut nih, kalau orang Jawa kan misalnya gitu ya, kebanyakan makan ketela, kentat kentut. Itu sebenarnya prebiotik ketela itu ya. Ketela pohon apa ketela rambat ya, sama aja ya, terutama ketela rambat gitu ya, ubi rambat itu prebiotiknya bagus. Kalau probiotik, probiotik itu kita eh, makan makan bakteri bakteri yang dari luar, bakteri baik yang dari luar, kita masukkan ke mulut, kita makan, itu namanya probiotik ya. Biasanya ada di kandungan yogurt ya. Terus ada apa lagi ya, tempe, kefir gitu ya. Itu namanya probiotik. Yang terkenal apa ya, Yakult ya, Yakult itu kandungannya adalah probiotik ya di dalam Yakult tersebut. Nah, manfaatnya prebiotik itu apa? Nah, ini manfaatnya prebiotik itu membantu pertumbuhan bakteri baik. Jadi kita ngasih makan bakterinya, kan bakterinya sehat. Kalau bakterinya sehat, kita nanti dapat imbasnya ya. Kita juga BAB-nya lancar dan sebagainya, nanti kan sehat juga ya. Menjaga keseimbangan mikrobiota usus, mencegah sembelit, sering sembelit, orang-orang yang sembelit itu ya, meningkatkan penyerapan nutrisi. Ada tips ya, kalau Anda sering perutnya kembung, nah kembung itu lebih baik sebelum tidur itu ya, kalian dodok, ini agak agak jorok dikit ya, dodok di WC, setelah itu basahi driji kamu, terutama driji tengah ya, nih kamu basahi, setelah itu masukkan ke dalam anus ya, ya sepanjang panjangnya driji ini ya. Untuk apa? Untuk ngambil sisa-sisa pup atau BAB yang masih di dalam usus bagian luar ya, ya itu, agar pupnya itu bersih sehingga udara itu tidak tersumbat oleh pup kalian yang mau keluar, udara di situ keluar. Jadi tahapannya begini loh, kentut kita ngomong kentut sekarang ya, kentut, orang nggak bisa kentut itu penyakitan ya. Terus orang yang kentat kentut itu perlu tanda tanyakan lagi, apalagi kentutnya berbau banget, berarti ada pembusukan di daerah usus. Ya itu nggak, kalau nggak dikeluarkan kan juga berbahaya. Orang normalnya gimana?
Orang yang benar-benar normal ya, orang kentut itu juga normal, cuman orang yang benar-benar normal itu sebenarnya tidak ada masalah di dalam perut tetapi tidak kentut. Karena apa? Karena udaranya sudah bisa keluar sendiri tanpa ada sumbatan di anusnya gitu. Itu yang lebih bagus, yang sehat. Itu mah topik kentut. Ada lagi manfaat itu prebiotik. Kalau probiotik ya hampir sama ya manfaatnya ya. Ya untuk kesehatan saluran cerna, membantu mengurangi diare, ya mendukung sistem imun, membantu mengatasi gangguan pencernaan. Jadi kalau prebiotiknya bagus, kita sudah nggak butuh probiotik. Tapi kalau prebiotiknya nggak bagus, di dalam bakterinya kurang, ya kita butuh namanya probiotik gitu ya. Kalau prebiotik itu makanannya ya, kalau makanan itu kan jelas yang tadi saya terangkan ya makanannya ya. Jadi serat alaminya. Kalau probiotik itu makhluknya gitu ya. Itu perbandingannya. Ini juga bermanfaat ya, prebiotik maupun probiotik ini juga bisa melangsingkan. Ini yang bagus ini. Melangsingkan tubuh. Selain untuk kesehatan, ini juga bisa melangsingkan tubuh ini bagi orang-orang yang apa namanya obesitas ya, obesitas terus nggak bisa menurun berat badannya ya. Salah satunya bisa diakibatkan oleh prebiotik maupun probiotiknya yang kurang bagus gitu. Jadi kalau kedua ini bagus, insya Allah nanti masalah yang tadi obesitas bisa diturunkan. Gitu aja ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe biar kita semangat gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.